Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anuradisa Amalia dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B dengan NIM 200902501034. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai hubungan elemen laporan keuangan beserta dengan contohnya. Sebelum memasuki pada 5 elemen yang ada pada laporan keuangan, saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan laporan keuangan itu sendiri. Nah, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan dan laporan lainnya serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan serta perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Nah, maka dari itu, pengelola keuangan harus membuat secara tepat dan akurat serta bertanggung jawab mempresentasikan laporan yang telah dibuat dengan detail kepada atasan. Biasanya dilakukan pada saat evaluasi. Berikut ini adalah 5 elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua yaitu laporan laba rugi, yang ketiga yaitu laporan perubahan modal, yang keempat yaitu laporan arus kas, dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, ada 5 elemen laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan neraca. Seperti namanya, neraca atau balance sheet merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kita akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Nah, dengan kata lain, elemen dari laporan neraca hanya 3 akun tersebut yang telah disebutkan. Laporan neraca sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proyek ke depan. Untuk menyusun laporan neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa utang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Dalam neraca juga terdapat 3 unsur, yaitu aset, liability atau liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi atau income statement, dan juga dikenal sebagai profit and loss statement, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Konsep ini diterapkan dengan memadakan beban dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode berjalan tersebut. Selain itu, pada laporan laba rugi juga disajikan tentang perbandingan antara pendapatan dengan beban perusahaan, yang dimana artinya laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi. Nah, elemen yang ketiga pada laporan keuangan yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Laporan perubahan modal merupakan jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah, baik bertambah maupun berkurang, sampai pada akhir periode. Di dalam laporan keuangan ini, kita akan mendapat data keseluruhan modal di setiap periode akuntansi perusahaan serta setiap detail perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, pada laporan keuangan ini juga terdiri dari modal awal perusahaan, laba yang didapat atau rugi yang dialami, dan juga price. Lalu di akhir laporan akan diketahui berapa besar modal akhir. Nah, dari sini bisa diketahui
berapa besar perubahan modal yang dialami oleh suatu perusahaan. Nah, laporan yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Laporan ini secara umum berguna bagi manajer untuk menilai operasi masa lalu guna merencanakan aktivitas investasi serta pembiayaan masa depan. Dengan laba bersih yang sangat besar, tidak menjamin perusahaan tersebut memiliki kas yang cukup untuk membayar gaji karyawan, membeli perlengkapan perusahaan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, laporan keuangan arus kas disusun dengan tujuan secara khusus untuk yang pertama yaitu berdasarkan laporan keuangan arus kas, sekarang memperkirakan arus kas pada masa depan. Dan yang kedua yaitu tanpa melihat laporan keuangan arus kas, sekarang menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Yang ketiga yaitu landasan dalam pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Nah, laporan keuangan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman baik terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya dibuat oleh perusahaan berskala besar guna mengungkapkan informasi laporan keuangan yang memadai. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara 5 elemen laporan keuangan. Laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan berbagai jenis informasi tentang kegiatan perusahaan selama periode waktu tertentu dalam angka-angka. Masing-masing laporan keuangan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki peran yang berbeda-beda dengan sudut pandang dengan fokus penyajian yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, maka satu macam laporan tidak bisa menggantikan laporan yang lain. Penyajian elemen-elemen perusahaan akuntansi dilaporkan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu elemen-elemen aset, utang, dan ekuitas yang disajikan di neraca. Yang kedua yaitu elemen-elemen pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi. Elemen yang ketiga yaitu elemen ekuitas, dan ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Elemen yang keempat yaitu salah satu elemen aset yaitu kas disajikan dalam laporan arus kas. CALK adalah laporan pelengkap untuk memudahkan pembaca dalam memahami apa saja yang disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian elemen laporan keuangan berdasarkan gambar yang di bawah ini yaitu laporan laba rugi. Laporan perubahan modal dan neraca mencerminkan hubungan artikulatif. Laba rugi yang disajikan di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Dan selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas akan tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca yaitu akun kas. Dari penjelasan tentang laporan keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang sangat amat penting. Ini dikarenakan laporan keuangan merupakan suatu hal yang fatal, artinya hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan guna dilakukannya suatu pengambilan keputusan yang tepat.